ketemu lagi dengan gue Wandi Untu. Dan kali ini gue mau bahas film The Curse of La Llorona. Nah, ini film judulnya ada dua ya. Ada The Curse of La Llorona dan ada The Curse of the Weeping Woman. Cuman kali ini gue akan ikut judul yang beredar secara resmi di bioskop Indonesia, yaitu The Curse of the Weeping Woman. Sebagai penggemar film horor, nama James Wan sudah tidak asing lagi bagi gue dan bagi semua penggemar film horor pastinya ya. Ini karya-karyanya James Wan sih selalu luar biasa sih. Kalau dia yang sutradarain ya, ada The Conjuring 1 dan The Conjuring 2 misalnya. Terus ada juga Insidious 1. Itu semuanya luar biasa, bagus banget untuk film-film horornya. Dan kemarin juga James Wan barusan bikin film superhero Aquaman, itu juga bagus luar biasa. Nah, sekarang ini James Wan ada namanya juga nih di film ini, tapi di sini dia berperan sebagai produser. Jadi dia bukan yang sutradarain filmnya, tapi dia di sini berperan sebagai executive producer. Jadi penasaran nih filmnya bakal seperti apa. Nah, begitu tayang kemarin di Midnight, gue langsung bergegas ke bioskop, gue langsung nonton Midnight karena gue sebagai penggemar film horor, gue udah gak sabar pengen lihat The Curse of the Weeping Woman. Ini sih harusnya bagus ya. Oke, pertama kita ke sinopsisnya dulu. Ini dia sinopsis ceritanya. The Curse of the Weeping Woman bercerita mengenai hantu La Llorona atau The Weeping Woman yang meneror dan menghantui dan akan membunuh anak-anak kecil. Ini merupakan legenda rakyat Meksiko yang diangkat ke layar lebar oleh produser James Wan sebagai bagian dari Conjuring Universe-nya dia. Nah, kali ini hantu La Llorona mendatangi rumah seorang wanita yang bekerja di dinas sosial anak, di mana wanita ini memiliki anak laki-laki dan perempuan kecil yang akan diteror oleh hantu La Llorona. Gue harus mengakuin ya, kalau misalnya jump scare yang ada di film ini itu beberapa itu inovatif banget. Karena beberapa jump scare yang ada di film ini nih belum pernah kita lihat di jump scare film horor lainnya gitu. Misalnya gue kasih contoh, ada adegan yang melibatkan payung. Nah, itu nanti kalian lihat, itu keren banget. Terus misalnya melibatkan gorden, terus juga penampakan setannya itu kayak beberapa itu belum pernah kita lihat di film horor lainnya, dan itu sangat efektif untuk memberikan efek kaget ke penonton. Jadi aura horornya, nuansa horornya sebenarnya udah dibangun dengan sangat mencekam. Apalagi pembukaan film ini, kalau misalnya kalian penggemar berat filmnya James Wan, kalian pasti tahu di The Conjuring 1 itu pembukaan filmnya tuh ada satu long shot yang panjang banget itu masuk ke dalam rumah dan memperlihatkan aktivitas keluarganya. Nah, di sini juga begitu. Di opening filmnya, setelah title film muncul, The Curse of the Weeping Woman, itu ada satu long shot yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari keluarga pemeran utama dan dua anaknya di film ini. Dan itu bangun atmosfernya bagus banget sih. Gue udah mikir, wah ini kayak bakal The Conjuring 1 nih, serunya, bagusnya gitu. Tapi sayangnya semua yang sudah menjanjikan ini justru disia-siakan oleh mereka para pembuat filmnya. Setelah adegan pembuka dan beberapa jump scare yang efektif itu, justru ceritanya tuh terasa sangat membosankan untuk diikutin. Dan jujur ya, film ini durasinya 1,5 jam. Awalnya gue pikir, wah cuman 1,5 jam, pendek. Cuman setelah gue udah nonton di bioskop, 1,5 jam ini terasa sangat lama. Karena ceritanya itu tadi yang gue bilang, bertele-tele dan dragging banget. Bahkan ada beberapa jokes yang agak garing, cuman masih bisa buat tersenyum, ketawa. Cuman ya agak penempatannya agak garing, cuman ya masih oke lah untuk ditempatkan di situ. Cuman ya itu, filmnya ini sayang banget sih, sayang banget terkesan bertele-tele. Jadi sebenarnya ceritanya simple kan, tentang legenda Meksiko, si hantu La Llorona ini yang ingin membunuh anak-anak. Cuman mereka kebingungan kayaknya untuk mengembangkan ceritanya, bagaimana mengembangkan cerita ini menjadi lebih baik gitu. Dan dalam pengembangan ceritanya akhirnya jatuhnya ke flat dan sangat datar dan sangat slow gitu. Jadi kita yang nonton tuh kayak boring banget. Apalagi gue nontonnya kemarin kan Midnight ya, itu kayak aduh, kayak udah agak ngantuk-ngantuk lihatnya gitu, karena di tengah-tengah film tuh udah dragging sampai ending tuh benar-benar agak flat gitu. Dan ada beberapa plot hole juga yang harus dipertanyakan sih gitu.
Nah ya itu sayang banget. Jadi beberapa jump scare-nya itu kayak jadi hiasan aja, tempelan aja. Jadi misalnya gua nih bikin film kan, terus gua lihat, aduh film gua masih 35 menit ternyata masih pendek banget. Ya udah, gue tambahin adegan ini deh. Ya udah, atau kalau enggak gue tambahin adegan ini deh. Gue tempel ini, gue tempel itu, gue tempel ini, gue masukin adegan ini, masukkan adegan. Jadi semuanya tuh saling timpan tindih, tapi nggak ada kekuatan yang sangat menopang ceritanya untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu sih sayangnya. Jadi akhirnya filmnya tuh jadi panjang dan jadi terkesan kayak mau pamer aja ide kreatif jump scare gitu. Jadi kesannya seperti itu habis menonton film ini. Itu sangat disayangkan sih. Jadi kalau dari gue pribadi, gue kasih nilai untuk film The Curse of the Weeping Woman ini 7. Karena itu tadi, ada beberapa kelemahan yang membuat gue akhirnya merasa kalau film ini agak slow dan agak boring. Tapi film ini masih sangat layak untuk ditonton di bioskop. Jadi kalau misalnya udah tayang dan kalian suka film horor, kalian suka James Wan, kalian harus pergi nonton. Karena atmosfernya masih atmosfer horornya James Wan. Cuman ya itu, kalau misalnya bukan James Wan yang buat, misalnya James Wan bukan sutradaranya nih, itu harus tanda tanya sih. Karena kalau misalnya James Wan cuma sebagai produser, itu biasanya hasilnya tidak sebagus kalau dia jadi sutradara. Contohnya film The Nun. The Nun itu gagal total menurut gue. Itu di situ James Wan juga produser, tapi bukan dia yang sutradarain filmnya. Jadi please James Wan, lain kali kalau buat film, lo aja yang sutradarain. Karena kalau lo yang buat film, gue yakin pasti bagus. In James Wan we trust, ya kan? Kayak misalnya kalau di Indonesia ada Joko Anwar dan Timo Bro, itu gue percaya banget kalau mereka bikin film horor pasti bagus. Gitu aja sih kalau dari gue. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film ini di bioskop, tetap wajib nonton sih, karena ini tetap bagus dan ada momen-momen yang cukup menakutkan yang bisa kalian dapatkan dari film ini. Sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe ya, tinggal pencet aja nih tombol merah yang ada di bawah sini. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, nggak apa-apa, kalian bisa dislike, karena opini setiap orang berbeda. Ini adalah opini pribadi gue tentang sebuah film yang habis gue tonton di bioskop. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah and have a good day.